Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mutiara dari program studi pendidikan geografi unit 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bentuk lahan fluvial. Sebelum masuk ke pengertian bentuk lahan fluvial, kita harus mengetahui apa itu lahan. Lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan tanah. Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah karena dapat mencakup pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan fluvial adalah semua proses yang terjadi di alam sebaik secara fisika permukaan bumi yang disebabkan oleh air permukaan, baik yang merupakan air yang mengalir secara terpadu maupun air yang tidak terkonsentrasi. Sini ada pengertian lahan fluvial. Pengertian lahan fluvial adalah bentuk-bentuk bentang alam yang terjadi akibat dari proses fluvial, atau dengan kata lain, semua bentuk lahan yang terjadi akibat adanya proses aliran air baik yang terkonsentrasi yang merupakan aliran sungai maupun yang tidak terkonsentrasi yang berupa lipatan permukaan. Masuk macam-macam proses fluvial. Proses fluvial yaitu transportasi dalam bentuk proses fluvial yaitu sedimen. Transport sedimen. Transport sedimen adalah pergerakan partikel padat atau sedimen biasanya karena kombinasi gravitasi yang bekerja pada sedimen atau pergerakan fluida tempat sedimen bertahan. Sedangkan sedimentasi yaitu suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cengkungan. Sedangkan di sini ada tenaga bentuk fluvial, yaitu terdapat dua, yaitu vulkanisme. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar mencapai permukaan bumi melalui retakan dalam kerak bumi atau melalui sebuah pita sentral yang disebut terusan kepudaan atau diterema. Magma yang keluar sampai ke permukaan bumi disebut yaitu lava. Sedangkan tektonisme yaitu adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan pertahan pada struktur tanah di suatu daerah. Yang dimaksud lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan berlipat ataupun melipat. Di sini material yang di bawah sungai yaitu terbagi menjadi 3. Ion kimia. Ion kimia itu bahan berbentuk ion, yaitu lahan yang larut diangkut pada air. Sedangkan 2 tanah liat, yaitu lempung atau partikel mineral berkerangka dasar silingkat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Benda yang lebih berat itu benda yang seperti batu, pasir, gerakan pada dasar sungai secara berguling-guling atau traksi. Selanjutnya, ada macam-macam bentuk lahan fluvial. 1. Dataran aluvial. Dataran aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk karena daerah endapan terjadi di sungai, danau yang berada di dataran rendah ataupun cengkungan yang memungkinkan terjadinya endapan
tanah aluvial memiliki manfaat di bidang pertanian, salah satunya untuk mempermudah proses irigasi pada lahan pertanian di daerah tertentu. Sedangkan rawa belakang simpanan tanah liat menetap setelah banjir. Back swamps biasanya terletak di belakang sungai alam sebuah tanggul, kemudian kembali rawa-rawa yang terletak agak jauh dari saluran sungai tumpah ke dalam banjir. Materi terberat tetes keluar pertama dan materi terbaik dilakukan jarak yang lebih besar. Meander atau kelokan adalah badan sungai yang berelok secara teratur dengan arah belokan mencapai lebih dari setengah lingkaran. Belokan tersebut ada kalanya terpisah dengan sungai karena aliran kembali menerobos lurus ketika bertemu. Yang kelima yaitu point bar. Point bar atau bilah titik adalah fitur pengendapan yang terbuat dari aluvium yang terakumulasi di tikungan dalam aliran dan sungai bawah lereng atau slip off. Point bar ditemukan berlimpah di aliran dewasa atau berkelok-kelok. Yang keenam, dataran banjir. Dataran banjir berupa dataran yang luas yang berada pada kiri kanan sungai yang terbentuk oleh sedimen. Akibat limpasan banjir sungai tersebut, umumnya berupa pasir, danau, dan lumpur. Dataran banjir merupakan bagian terendah dari floodplain. Yang ketujuh yaitu ada teras sungai. Teras sungai atau teras fluvial yang memanjakan teras yang mengapit sisi dataran banjir dan fluvial lembah di seluruh dunia. Mereka terdiri dari sebidang tanah yang relatif datar yang disebut itu tampak, yang dipisahkan dari dataran banjir yang berdekatan teras fluvial lainnya, atau dataran tinggi oleh bidang tanah yang lebih curam yang disebut anak tangga. Teras-teras ini terletak sejajar dan di atas alur sungai dan dataran banjirnya. Karena cara pembentukannya, teras fluvial didasarkan oleh sedimen fluvial yang ketebalan yang sangat bervariasi. Yaitu di sini ada danau kapal kuda. Danau tapal kuda. Danau tapal kuda yaitu danau sudetan, danau kapal kuda, danau mati, danau melengkung atau danau ladam adalah sebuah danau berbentuk huruf U yang terbentuk ketika sebuah meander yang lebar terpotong dari sungai utamanya dan akhirnya membentuk sebuah perairan sendiri. Selanjutnya, kipas aluvial. Kipas aluvial adalah endapan sedimen yang berbentuk seperti kipas dan tersebut berasal dari suatu titik ujung kipas. Kipas aluvial biasanya dapat ditemukan di awal penggunaan yang sedang bererosi. Banjir sering kali terjadi di kipas aluvial. Yang terakhir, yang telah diendapkan oleh aliran sungai pada tubuh sungai. Jenis-jenis gosong sungai antara lain gosong tengah, gosong tepi, dan gosong mulut delta. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.